Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Ratu Finalis Karayu dengan NIM A01230554 akan mempresentasikan resu metodologi penelitian dari 5 penelitian semhas di bidang teknik sipil pada peminatan manajemen konstruksi, dan saya berikan beserta kritik terhadap masing-masing penelitian. Yang pertama, ada faktor-faktor keterlambatan pelaksanaan rehabilitasi gedung daerah. Studi kasus rehabilitasi gedung Sasana Manggala Sukowati, Kabupaten Sragen, disusun oleh Ferdi Lambang dengan NIM A01122017. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan metode observasi kuesioner dan schedule dan laporan proyek yang melibatkan 35 responden yang terdiri dari pelaksana, mandor, dan pengawas. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dengan kritisi, yaitu eh, pada 35 responden dinilai terbatas sehingga objektivitas hasil penelitian sangat bergantung pada proporsionalitas distribusi jabatan. Kedua, terdapat inkonsistensi dalam pelaporan statistik di mana variabel material meskipun secara parsial menunjukkan realitas 0,593 tetap dianggap gugur dalam uji statistik keseluruhan sehingga harus dieliminasi dari analisis lanjutan. Ketiga, menempatkan faktor SDM sebagai penyebab dominan dinilai bersifat parsial. Yang kedua, ada produktivitas penggunaan tower crane pada pemasangan wall panel. Studi kasus proyek pembangunan Hotel Wayu Pengaman Surakarta disusun oleh Monica Helena Kurnia Putri dengan NIM 1122046. Pada penelitian tersebut, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan hasilnya menunjukkan waktu siklus pemasangan satu panel adalah 16 menit yang digunakan sebagai dasar perhitungan produktivitas alat. Dalam kritisinya, yaitu penelitian belum menjelaskan cara menghitung produktivitas secara rinci, belum membandingkan dengan target proyek, serta belum menganalisis penyebab lamanya proses selalu. Selanjutnya ada produktivitas dan pemeliharaan aset alat berat, eskavator dan dump truck, konstruksi jalan, studi kasus Jalan Jumantono Jumapolo yang disusun oleh Koirus Sadam Febriano dengan NIM A01200005. Penelitian ini menunjukkan produktivitas dan pemeliharaan berat di daerah Jumantono dan Jumapolo yang menggunakan aset berbasis ISO 55000 dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur serta analisis produktivitas berdasarkan waktu siklus, kapasitas alat, dan efisiensi kerja dan biaya operasional. Dengan hasil menunjukkan produktivitas alat berat berkisar 45,97 sampai 56,77 meter kubik per jam dengan total biaya operasional sekitar 341 juta. Dengan kritik, yaitu pembahasan penerapan ISO 55000 masih kurang mendalam dan belum dibandingkan dengan standar produktivitas sehingga efektivitas alat belum dapat dinilai secara jelas. Selanjutnya, analisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan pada proyek gedung 5 lantai studi kasus RS Kasih Ibu Kota Surakarta dan disusun oleh Isnadia Lainatul Izzah dengan NIM A012200. Penelitian ini menunjukkan penerapan K3 pada kategori sangat baik, walaupun masih ditemukan pekerja yang belum menggunakan APBD secara lengkap. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan proyek tersebut telah terlaksana dengan kategori sangat baik, yaitu dengan
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi penerapan K3 dengan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data melalui software SPSS. Kritisinya yaitu penilaian masih didominasi kuesioner dan checklist, belum dibandingkan dengan standar K3, dan serta penelitian hanya dilakukan pada satu proyek. Yang terakhir, yaitu analisis kualitas bangunan terhadap minat beli konsumen dengan metode CFA. Studi kasus rumah KPR Edistia Boyolali disusun oleh Aan Sigma Ardana akun 122.001. Penelitian ini kualitas bangunan berdasarkan aspek fungsional, kenyamanan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan kritisi yaitu terdapat ketidakkonsistenan metode penilaian hasil masih bersifat deskriptif dan variabel yang digunakan belum mencakup faktor lain seperti harga, lokasi, dan fasilitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelima penelitian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian memiliki kelebihan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.